Maulid 2 kali nggak dapet ya aku tapi. Tapi sekarang udah ya ke Brebes. Iya, ada ceramah. Itu tani bawang. Pancing. Kan namanya nanya. Kan namanya nanya. Tani bawang. Sama nyari telur. Lewat aja kan. Telur bakar ya. Dan Patrio itu sekarang di usianya yang ke-27 tahun. 27 tahun berkiprah di dunia dakwah. Dunia komedi. Iya, dunia komedi. Dulu Kalau dunia dakwah ya dia yang ceramah ya. Kalau ibaratnya 27 tahun dakwah gitu Iya, yang iya. ceramah, yang ajan Mas Parto, Iya. yang ngambil air wudhu gua doang. Wen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu dari mana keluarnya? Situ ada. Itu rumah saya. Oh, ya. Oh, ini pas di sini. Iya. Lewat jendela. iya, Oh, dari tadi. udah ada 3 kamar kan, mama, papa, dan Oh. amat. Oke, sini Woi bro. Wede. Kami baru datang ini. Saya habis ketemu Mas Ceta. Oh, Khairul Tanjung. Nah, kalau gue sih jelas tadi ketemu Sete. Itu tari. Oke, iya, terus. Ya Om, diulang dulu ya Om. Jadi kita itu nanti Om semuanya masuk di segmen 1. Nanti kita buat ini, kita panggil nih cowok-cowok ganteng tapi tempo dulu nih. Nah nanti kita invite, terus nanti in frame-nya Om semua ala-ala jadi boy band. Kita buatnya kayak ala-ala boy band. Oke, Bunda, cepet ayo. Kita nyanyi 4 senyum, 5 tepuk. Oke. Coy, sekarang gua lagi ketemu sama teman-teman lama gua karena kaitannya diundang sama Trans TV ya untuk acara Brownies, tepatnya ulang tahun Patrio yang ke-27 tahun. Dan kumpul banget sekarang teman-teman gue ya, kalau Patrio udah pasti tahu lah ya, bener ya, Parto, Akri, dan Eko. Nah sekarang sudah kumpul, dari tadi udah bercanda-bercanda kan. Nah sekarang saatnya ke studio ya, kita ke studio, yuk kita kemon. Gue ketemu presenternya. Ini ketemu presenternya nih. Cek. Pak Bos. Gue lihat di laut kemarin loh. Mas, gak jadi Mas. Di laut. Mas. Oh. Ini Mas enakannya. Seleb TikTok. Udah bersih gawat. Kalau udah senior turun di situ, lah gawat. Ada gawat. Gawat. Lo. Lewat semua ya, Lewat. Ini Akri. Tambahin lo-nya Udah dong. ketemu. Oh, udah ketemu. Ya Allah. Kita mau kawinin. Yuk, makasih banyak ya Pak kemarin. Kita kawinin nih kalau Ya begini. Allah, Ya, ngomong ya sama ini apa? Ini bapak kita nih. Ya Allah baiknya. Makin cakep, bener. Ini langsung ke kawin ketemu Pak Rojak, ada Pak Rojak hari ini, ada. Kok ke Depok? Kita kan calon besan. Oh, calon bes, ya Allah. Anaknya mau dinikahin sama anak kita. Padahal kita mau maju sekarang anak ya. Saya ke Patrio, Pak. Berapa? Ya Allah, lama banget. 27 tahun. Kayaknya udah bubar ya, nggak pernah bareng. Ya emang kita bubar lah. Kalau masa kita tampil selalu nggak bubar sih. Gimana sih? Ya. Ya Allah. Amin minta. Terbaik. Amin. Terus. Sukses juga buat Wendy, sukses buat Ivan. Ada Yes. Mas Akri, Mas Eko boleh standby di belakang ya.
Lagi di belakang backstage-nya Brownies. Ini kita di segmen pertama. Ini mereka pada nyanyi dulu, hostnya. Ngomong apa ini? Aduh, pakai ngomong apa? Nyanyi ntar ME. Inikah yang namanya cinta? Inikah cinta? Iya. Coy, gue sekarang lagi sama Mas Parto sama Mas Akri. Sekarang kumpul banget, bangga banget gue bisa kumpul sama mereka. Dan alhamdulillah gue mau ngobrol-ngobrol. Gue kangen juga nih ngobrol-ngobrol sama mereka nih, ya. Oke, yang pertama nih, gue mau ngobrol sama... Sampai berapa nih? Ini pertama. Sampai 203. Wah, banyak kan. Oke, siap. Apa arti persahabatan bagi Patro selama 27 tahun? Akri. Sahabat itu ya hampir nyaris seperti saudara, ya kan? Makan bersama, tinggal bersama, hidup bersama, lucu bersama, bersama-sama pokoknya, sahabat. Parto. Ada lagunya, persahabatan bagai kebojong. Buset. Kepompong, kebojong jauh dong. Nah, Itu Karena jauh kita tempuh bersama-sama. Oh iya. Persahabatan bagai kebodong. Cara menghilangkan rindu setelah vakum, Parto. Ya itu. Makan bareng. Makan bareng. Makan bareng. Gue ngasih Parto dulu. Kan berdua, biar Berdua, masa partner langsung dong. berdua, Nih, langsung gue jawab pamit berdua. nih. Nggak usah. Lu mau ngambek kan orangnya, terus. Oke. Menghilangkan rindu, satu makan bareng lah. Oke, terus yang kedua. Pasti kumpul ya ke makan Kumpul, bareng ya. ya. Terus mudah-mudahan bikin acara bareng. Oke. Terus Kan lu sebagai bos segalanya punya kuasa buat membuat acara kita. Apalagi kita jarang ini ya. Jarang ketemu. Colo doain. Oke. Apa yang dikangenin saat manggung sama ngelawak bareng? Lo? Ya, lu lucu, gue kangen lu lucu. Gue kangen Parto lucu. Kangen lu ketawa ngakak waktu kita ngelawak. Iya. Soalnya kita ngelawak itu buat lu doang. Oh gitu. Penonton bonus gitu. Oke. Kalau ditanya gua, apa yang ngangenin saat manggung? Dibayar. Oke, siap. Ya itu sih bukan kangen lagi. Emang ngarep lu. Kita nggak bakalan manggung kalau nggak dibayar. Dibayar. Kangen nggak lo? Kangen sih. Kangen nggak? Gue sih enggak, duit gue udah cukup. Iya lah, sombong. Pinjem dong. Nah, sekarang gua mau tanya satu persatu. Siapa yang paling berjasa pada saat lo di Patrio? Di belakang Patrio. Sahabat gue, Siapa namanya? Eko. Asli namanya Eko. Eko. Kalau lu siapa yang paling berjasa di belakang Patrio? Di belakang Patrio ada yang berjasa yaitu Akri dan juga Eko. Oke. Lu nggak nanya gue? Lu kenapa? Siapa yang berjasa? Siapa orang yang paling lu? Nggak usah malas. Dia udah tahu jawabannya. Iya. Ya udah, gue tanya dah.
Oke, siap ya. Ya udah pasti Parto sama Akri lah. Oh, begitu. Lu kalau ngeliat Parto apa yang keingetan? Gua kalau ngeliat Parto yang gua inget itu semuanya. Ya apa kan ada 1 2 yang Ya, pendiam, Pendiam. nggak banyak neko-neko, kita mah ribet, termanggung gimana nih? Ngomongnya apa nih, tiba santai aja. Udah gitu, sekalinya dia ngomong, kayaknya ngeselin. Udah lu tenang aja, lucu nggak? Nggak tahu. Oke, kalau Eko, Hah? kalau menurut lu gue Eko, Kalau Eko yang gue inget ya rambutnya, Oke. sama ya sok kayaknya itulah zaman itu tuh. Kalau udah gaya-gaya itu gue inget itu, sok kaya. Ternyata emang kaya beneran sih. kalau lu ngelihat Akri, Ya gue ingat kalau lagi pas syuting ngelaba ataupun kita pas lagi ngelawak, dia deketin gue. Ini terusnya gimana ceritanya? iya. Ya kan? Iya. Ini apalagi nih? Terus Kayak tadi itu tadinya gitu. Terus ngomong apa nih? Bener dong. Ini ngomong apa? Terus kalau Eko memang dia waktu saya ingat syuting aja nih ya, waktu syuting dia nggak mau diapa-apain rambutnya, suruh pakai peci pun dia harus mikir karena utamanya rambut udah paling ribet. Dan kalau pakai peci nggak dibuka-buka, peci terus ya kan. itu. Karena pasti rusak, pengek rambutnya. Sama kalau kita ngelawak pasti dia ketawa. Nah itu sama ketawanya Iya. kita kangen. Nah, Lucu nggak lucu, kita ngelawak buat Eko sebenarnya. sama kalau kita over di cubit belakang. Waduh, udah gitu seolah-olah. Kita masih lagi mood, dia udah langsung gitu. Di belakang nih gini nih. Kode tuh. Udah cukup selesai ya. Oke. Kalau gua ngeliat Mas Parto adalah lebih baik dia nggak usah ngomong, karena kalau ngomong udah pasti lucu. Dan kalau udah lucu, pasti yang pertama kali ketawa adalah gua, gitu ya. Jadi buat gua Mas Parto tuh ya udah menjadi sinyal gua kalau gua mau cari refreshing, gua ngedeketin Mas Parto, gitu. Terus kalau Mas Akri itu kalau gua lihat adalah kalau gua nggak tahu agama, misalnya gua, Kri, ini bacaannya apa ya Kri ya? Kri, ini kalau ini hukumnya apa ya Kri? Nah itu sama Akri gitu. Tapi kalau ngelawak, gua ngelihatnya Akri lebih baik dilepas daripada kasih bahan, karena kalau kasih bahan Bingung dia sendiri. bingung sendiri. Terus ngapain nih? Ceritanya apa lagi? Ini ceritanya apa lagi nih? Karena kalau kita ntar lu ngomong gini ya Kri ya, ntar Mas Parto ngomong gini. Ntar yang ngaco di dia gitu ya. Nah makanya ya udah itu lebih baik Mas Akri lebih baik nggak usah dikasih materi. Dia Spontanitasnya hidup. dikasih ini aja garis besarnya. Gambaran. Nah baru dia nggak bagus ya. Oke. Gue pikir endingnya bagus. Bagus. Nggak bagus. Suwe bos. Ngentar dulu. Itu tuh. Nah, nomor 3 tuh. Nah, lu kalau jadi preman dulu, kenapa lu tiba-tiba marahin preman? Karena gue pernah. Kok lu bisa tahu gitu preman tuh harus begitu magiting nih gitu gimana? Iya, karena gue pernah menemukan seseorang yang memang gayanya kayak gitu. Cerita cewek gitu kan, cewek terus tengah malam kasih sama anak-anak begitu bawainnya gitu. Gue dikasih apa lagi nih gue nih gitu. Pas dikasih ditambahin sekalinya dia ngomong gitu kan diem aja tuh. Gue dikasih apa itu ya akhirnya gue pakai gaya-gaya itu. Kalau Wan Hussein dapat dari mana? Wan Hussein itu karena memang ya gue pernah lama di Pesantren. Nabang. Pasti lo mau ngomongnya begitu kan? Iya di Tanah Abang emang ada sih orang-orang dagang. Ya, tapi itu dari mana Wan Hussein tuh? Arab kan? Arab. Pakistan kali Pakistan ya? Timur Tengah lah ya. Enggak, Istan udah nggak datang Pak Istan. Iya. Jadi gitu. Jadi Gitu. lo ngeliat teman-teman lo di pesantren. Ya man, ya Kalau referensinya. kalau jadi Pak RT itu dulu lu ngeliat Pak RT lu atau gimana? Ya jadi RT ya karakter aja sih sebenarnya. Kalau jadi RT itu ya mungkin gua gambaran dari RT yang di RT gua kali ya. Kayak gitu. Nyeleneh gitu. Karena dia kan tukang begadang juga nongkrong ya kan? RT ya. Kalau orang kampung Lugu, lu kan tinggalnya kan di kota kan. Kalau bisa lu dapat orang kampung Lugu tuh yang siapa? Kan ada orang kampung Lugu yang itu dari mana? Ya Keluguan itu bukan yang dapat dari orang, emang dari lahir juga lu lugu, nggak tampang-tampang beringat. Nah, sekarang lu deh, lu coba sekarang lu dapat Isabella dari mana? Terus lu dapat dari yang dapat aki-aki itu dari mana? Oke. Terus yang lu Kalau Isabella itu gua dapat dari Banci Ancol. Nah sebetulnya lu marahin Banci, lu Banci bukan?
Jujur ya, jujur di depan kamera. Enggak. Mana mungkin gue banci? Nggak bakalan jadi banci. Nggak mungkin, karena gue ngeliatnya di Ancol waktu itu. Enggak, lu banci buat sih? Gue ngeliat di Ancol. Jadi gitu dia deketin gue waktu siaran di radio. Teman-teman Radio SK mau tampil. Itu tuh Eko gitu kan. Apa kabar Mas Eko apa kabar gitu, baik gitu. Tapi dari postur lu tuh mendukung banget. Iya, gitu. gue ngeliat dia, terus Mas Eko apa kabar, baik. Kamu siapa? Aku Isabella gitu. Kayak gitu. Nah, semenjak lu ngalamin peran kayak gitu, ya maaf ya, lu pernah nggak ditawar? Nggak jujur ditawar om-om gitu loh. Nggak orang dia tahu gue peran. Gua Isabella tinggal di mana, di Ancol kayak gitu. Makanya keluar semua gitu. Iya. Terus kamu kok nggak pakai sepatu? Iya, aku pakai sandal gitu. Iya itu tuh kayak gitu. Jangan-jangan lu asli kali. Kenapa sih lu berapa tahun ini lu nggak mau buka? Nah, terus kalau yang jadi aki-aki Mbak Sastro. Mbak Sastro itu gara-gara gue ngeliat almarhum Susi Sunario. Ingat nggak dulu Susi Sunario? Surya Group. Tahu. Bul, kamu kemana aja, Bul? Aku tuh nungguin. Timbul maksudnya nggak ngomong. Timbul sama Esther. Aku kan ngomong. Terus gue ngikutin bisa. Siapa ya? Gitu. Jadi iya kayak orangnya Yang jadi Hendra. Nggak ada. Hendra mah showroom motor. Iya, paling menjadi pejabat. Yang mana daripada? Menurut petunjuk Bapak Presiden. Oh, itu ke zaman menteri zaman dulu ada suara gitu ya. Iya. Menurut petunjuk Bapak Presiden. Nah, lu pernah dikomplain sama Banci nggak sih? Bahwa lu meranin karakter gua lu ya. Bentar, ini konten YouTube-nya siapa? Dia yang nanya. Iya. Habis daripada dia lihat mulut tuh, pertanyaannya sama. Udah. Patrio dulu Patrio awal-awal punya mobil tapi nggak punya GPS. Karena zaman waktu itu nggak punya Nggak GPS. tahu jalan juga. Dan nggak tahu jalan. Coba lu cerita. Nah, waktu itu kita habis ngisi acara di mana gitu kan. Terus gue itu harus pulang ke Bekasi. Si Akri juga bawa supir. Cuma masing-masing memang, kalau gue mah ada supir. Jadi pulang ke Bekasi Barat. Itu si Akri ngikutin gue karena dia nggak tahu. Waktu itu tol baru kan. Tet, gue ke Bekasi Barat, gue keluar. Nah, dia sama supirnya. Ini kemana ya, Dik? Itu bang ngikutin Parto. Nah, Parto kan ke Bekasi. Nah, ini kemana ini? Dia harusnya itu keluar dari Pancoran. Harusnya ke Lebak Bulus. Mau dari Pancoran mau ke Lebak Bulus. Cuman dia lurus, saya ikutin Bekasi. Akhirnya dia keluar di Bekasi Timur. Bekasi Timur macet, dimarahin sama dia. Mana katanya supirnya cerita bang, mana tol kagak dibayarin, malah kita bayar tol sendiri ya. Karena kesasar. Terus yang katanya yang belokan HI itu, lu gimana ceritanya sih? Gue terakhir tuh diomelin tuh sama polisi. Bukan yang pertama. Jadi kita habis ngisi acara di HI. Iya, di Hotel Indonesia. Kita berurutan lah. Eko bayar ini dulu tiket yang keluar di tol HI itu kan bayar. Parkir. Eko keluar. Dah. Kedua gua. Nah, kita itu janjian mau ketemu di ayam goreng di Melawai kalau nggak salah. Iya. Kedua gua bayar begitu HI ini bundaran, ini nggak boleh kita kesini. Iya, langsung. Nah, saya ngambil. Ngambil itu nggak tahu ada polisi malam-malam. Berhentiin. Maaf Pak. Nah, Parto. Iya Pak. Barusan Eko itu, aduh. Kamu gimana sih? Ini nggak boleh motong, ini harus motor dulu balik. Ada patung kuda nih itu di dekat Monas, nah balik arah ke sini nggak boleh motong, Parto. Iya Pak, maaf deh Pak. Ya udah jalan gitu ya. Begitu sampai di rumah makan itu, kita kumpul, nggak tahu dia datang nih. Tek. Lu ditilang ya. Gue yang terakhir kebagian dicaci makinya polisi. Jadi dia dicaci maki. Kok begitu, Parto begitu, katanya gitu. Gue pikir siapa lagi yang bertiga kan? Oh, ya kelihatan banget ya satu. Jadi kalau orang-orang kan bego 1, 2, ini satu grup. Jadi jalan terakhir dicaci maki dia. Terakhir dicaci maki dia ini. Tapi makan jadi banyak kan, Kri? Makan jadi banyak. Iya, tapi nyesek ulu hati diomelin. Cuman paling apes kayaknya dia tuh pernah cerita yang di Depok yang dibawa kolbak lu. Mau Oh iya. Iya, gua abis siaran dulu di Radio SK kan. Itu udah ngantuk, pulang gua
kabur aja, gua nggak tahu, wah gua diikutin nih, main puter balik aja, kejar terus, bawi kamu, gitu kan, gua ngerem berhenti gua akhirnya, buka kaca ya. Ya lo Kri, babil lo Kri. Kendor akhirnya, jadi marahin, salah jalan. Pas tahu muka gua mungkin bukan karena ngetop, karena muka iba kan. Bener. Nah, yang itu loh, yang kita kasih oleh-oleh itu loh, yang oleh-oleh dari Mekah tuh apa dari Madinah sih? Itu Hajar Jahanam. Hajar Jahanam ya itu. Kayak obat kuat gitu. Itu Jakarta. Itu yang enak-enak aja deh. Yang dulu gue pernah kasihin duit lu sarang 100 juta itu di mana waktu itu? Di Lu cuma saja Yakin gak yakin? Jadi gini, gue nih pernah dari umroh dapat Hajar Jahanam. dikasih teman ya. Udah itu nggak gue pakai kan. Cuman begitu ada cerita Mas Parto. Waktu itu gue sama Deddy Miswar sama ini ada apa sih sinetron Kiamat Sudah Dekat satu grup gitu bareng. Begitu gue lagi jalan ketemu mereka lagi syuting udah pada tua-tua gitu. Mas Parto, waktu itu kan kita dikasih Hajar Jahanam Mas ya? Iya. Itu jangan dipakai Mas, panas banget. Panas banget iya, panas. Nah, gue tanya Krik kalau pakai ini gimana sih? Dicelupin di air. Terus airnya berbusa gitu pakai. Iya. Nah, gue mah kagak. Itu panas Mas, kata itu panas toh diolesin di alat kita yang mau kita pakai. Itu panas banget. Jadi habis diolesin itu cuci. Nah, gue mah kagak. Ada temen itu namanya gue punya Hajar Jahanam. Oh, bagi Mas. Boleh. Itu bentuknya kayak gula Jawa, gue kerok, gue ambil sedikit lah. Makanya gimana Mas? Pakainya lu kerok, taruh di sini, tetesin 3 air tetes tuh, tes. Nah, lu giniin, olesin di semua badan tuh. Isi gua yang dipakai di alat. Udah. Kata Akri, gue cerita gitu, kata bukan gitu pakainya, udah diem aja. Beberapa hari kemudian, malam minggu, gue lagi nonton TV jam 2, atau dapat ini SMS. Mas Parto, sudah saya pakai. Panas! Hanya banyak. Panas banyak. Lu bayangin itu harusnya ditaruh di air itu aja panas. Ini kerok diginiin. Waduh. Itu kan jadi sama Belum selesai dia. Udah, gua udah ngakak-ngakak. Lalu SMS lagi. Mas, sekarang saya lagi di kamar mandi. Istri saya lagi saya showerin. Bayangin. Saking panas. Udah gua ketemu. Lu jangan cerita-cerita ya, gua pengen kasih mie. Gimana caranya Mas? Udah gini, baru sama pakai cuci. Jahil. Dah, besoknya lo foto. Kenapa? Begitu saya pakai, wah saya kan nunggu nih 15 menit katanya. Saya duduk di kamar ini ruang tamu. Datang Pak RT, Pak RT malah namu lama banget. Akhirnya saya begini terus saya. Itu ada cerita itu juga benar tuh temen gua waktu di Arab langsung gitu. Orang-orang yang pakai itu yang bawa istri. Nah pas dia pakai itu nggak bawa istri, udah mudah mandir aja. Kenapa? Panas. Bener itu, beneran. Dia langsung keras kan. Memang jahil aja. Zaman dulu. Oke coy, terima kasih banget. Ini keakraban gua ya, kebersamaan gua bareng-bareng teman-teman di Patrio. Ntar tanya Upi Tanya Upi sama Miang dah. Sejarahnya. Thank you semuanya, thank you. Mas Parto, thank you Mas. Oke, ya. Coy, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Oke, gue juga deh sekalian bareng ya. Oke, brother, jangan lupa juga ya. Terima kasih Mas Eko, terima kasih Mas Parto. Ya, kita kumpul bareng di sini untuk Akri Patrio TV. Konten YouTube gue belum dah. Bikin lagi ya ntar konten YouTube.